Dari empati jadi inovasi. Revolusi Pendidikan Nusantara episode 1. Halo guys, salam jumpa kembali dengan channel Z. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang sosok yang sangat istimewa, inspirator, kreator, dan ahli pendidikan. Ya, kalau disebut ahli sih saya kira beliau keberatan. Meskipun apa yang dilakukan ini ya di atas pendidikan sebetulnya. Sehat lah? Alhamdulillah sehat. Full. Mantap. Gini. Aku nyawa sampean ini seneng loh Mas. Selalu senyum. Jadi anak-anak, wah ini selalu always sih. Tidak pernah never. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ini sosok yang luar biasa karena Mas Arfian ini memiliki suatu karya yang reputasinya tidak hanya diakui oleh bangsa Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Ini gak main-main nih. Mas, ceritanya ini piye sampean dulu kok bisa memenangkan lomba desain apa waktu itu satelit apa? Alat inspeksi mesin jet. Nah, itu apa? Aku deh namanya itu aja sudah bingung. Alat inspeksi mesin jet itu pengertiannya apa? Jadi ceritanya gini, dulu itu 2017, itu salah satu produsen mesin jet terbesar di dunia, General Electric, itu mengumpulkan 48 badan riset seluruh dunia. Nah, karena sebelumnya kita mungkin pernah menang di kompetisi global mereka di tahun 2013, kita di yang 13 itu apa? Kalau yang menang 2013 itu tim dipimpin adik bikin bracket untuk mesin jet. Tapi dengan teknologi manufacturing yang baru gitu. Untuk adik yang mimpin Ari Kurniawan. Kita ngalahin 500-an engineer dari 56 negara. Oh ya? Waktu itu. Berapa 500-an? Lebih ya. Yang peserta yang ikut latihan itu ya? Peserta yang ikut 500 lebih. Dari berbagai universitas dan lembaga riset? Ya, kebetulan nomor 3-nya dari Airbus Defence and Space. Nomor 2-nya dari Swedish Air Force, jadi Swedia. Nomor 1 Inggris, Oxford, Airbus Defence and Space. Nah, nomor 1-nya ya adik ini, adik Kurniawan ini, jadi salah 3 gitu. Jadi kelebihannya itu pada beratnya itu yang menjadi berkurang secara 85% ya? 84%. Karena setiap 1 kilogram berat tetap di pesawat itu sama dengan 500.000 liter aftur selama masa hidup. Kan pesawat 30-an tahun. Jadi 1 kilo itu bisa meredus karbon macam-macam gitu. Wah, itu dampaknya bisa ke lingkungan, bisa ke ekonomi. Ya itu kita ikut karena bisa berdampak besar di lingkungan, ekonomi. Dan itu tim sampean dengan adik itu yang juara pertama itu ya tahun 2013. Itu juara 1. 2017 ada lagi. Ini untuk bikin alat inspeksi mesin jet, tapi dengan teknologi yang baru juga. Jadi biasanya setiap 500 jam terbang gitu mesin jet diinspeksi. Cuman kan ada teknologi baru yang inspeksinya itu bisa lebih akurat gitu-gitu. Itu deteksinya itu ya. Sebelum rusak kita tahu. Prediktif. Jadi lebih ke prediktif untuk meningkatkan safety gitu. Kalau ini badan riset 48 badan riset seluruh dunia, ada Israel, Amerika paling banyak, India, terus Cina banyak juga gitu. Indonesia kami wakili waktu itu. Kami satu gitu. Dari perguruan tinggi di Indonesia nggak ada waktu itu? Nggak ada yang ikut.
alhamdulillah kita nomor 1 lagi gitu. 2017. 2017. Untuk menciptakan mesin deteksi Untuk menginspeksi. menginspeksi. Kita udah pakai artificial intelligence waktu itu, jadi 8 tahun yang lalu kami. Tapi waktu itu kami masih pakai neural network base artificial intelligence-nya untuk menginspeksi mesin jet biar kita tahu Deteksi ini dini nanti jalan 30 jam lagi rusak loh, gitu-gitu. Nah, oh iya? Itu bisa terdeteksi oleh alat dibandingin dengan mesin jet yang baru, dibandingin dengan yang udah rusak, big data, AI analisis macam-macam gitu. Alhamdulillah juara lagi gitu. Masya Allah. Dan itu dipatenkan atas oleh mereka. Loh patennya atas mereka? Patennya oleh mereka. Ada agreement sebelum kita mengikuti lombanya. Semua intellectual property milik mereka gitu. Tapi penemunya tetap disebutkan bahwa ini hasil untuk yang pertama iya, tapi pengembangan setelahnya ya enggak gitu. Padahal biasanya teknologi itu fasenya begitu keluar gitu 1-2 tahun udah pasti keluar yang baru. Nanti lebih lama. Turunannya itu ya. Kita ya yang pertama toh gitu. Waktu itu sebenarnya ada kans untuk bikin juga. Kalau kita cuman waktu itu kami belum punya facilities untuk bikinnya gitu. Jadi kami hanya desain, analisa, engineering aspek semua, material, semuanya kita bikin software macam-macam kecuali manufacturingnya gitu. Mungkin dulu belum punya fasilitinya gitu. Itu 2018 ya? 17 ya? 17. Wah luar biasa, ini sangat menginspiratif. Nah setelah menang menjadi juara, terus sampean melakukan apa berikutnya untuk pengembangan dari hasil rekayasa teknologi yang sampean lakukan yang sangat canggih itu? Apa sampean mengembangkan lagi atau melakukan kaderisasi atau melakukan riset lagi atau buka lembaga pendidikan untuk mendiseminasikan itu? Gimana? Jadi ini untuk konteks ya Om ya. Jadi menang itu cuma 2 hal kecil dari banyak hal yang kami lakukan. Jadi selain menang itu kami adalah desain firm, salah satu desain firm dengan reputasi yang bagus lah di dunia gitu. Dari 2009 kami mulai bikin desain firm namanya Detect Engineering ini. Kami sudah mensupport 300-an klien dari 200-an klien dari 30-an negara. Oh jadi sebelum ikut lomba itu sudah melakukan itu engineering firm, firma engineering design gitu. Kami pernah develop pesawat terbang. Udah diproduksi di Wichita, Kansas 3 model. Lebih banyak di teknologi aerodinamiknya. Enggak juga sih, mungkin 20% lah. Dan itu asalnya sudah internasional ya? Mostly klien kami internasional, kan saya lulusan SMK Om, di Indonesia nggak laku. SMK apa sampean itu dulu? Saya dulu SMK otomotif. Benerin mobil gitu. Kok dari otomotif bisa switching ke pesawat itu? Iya ceritanya. Ini agak ini sih. Jadi agak spiritual gitu. Soalnya spiritualnya gini. Ilmu itu gone Gusti Allah njaluk mesti kayak gitu. Ya despite dari belajar paper, ada jurnal ilmiah, ada buku, internet. Itu syariatnya. Syariatnya ya gitu. Buku ya internet gitu. Ya itu. Nah, tetapi ada aspek spiritualnya itu dalam bentuk tekad dan keyakinan bahwa setiap ilmu dari Tuhan yang bisa diminta. Nek serius. Kadang nak kurang landep gitu, kurang tajam ya nyambat orang tua Om. Kok didongake Pak Bu gitu kan. Nyambat gitu kan. Luar biasa itu. Ini semakin memperkuat tesis saya Mas, bahwa Nusantara Knowledge System
itu adalah pertautan rasionalitas dan spiritualitas. Itu gambar. Tapi aku cuma ingin buktikan bahwa sampean ini prototip dari yang saya omongin itu tadi, bahwa ilmu itu ya lelakune kanthi laku. Oke. Ini menarik karena ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Y yang sekarang sedang berproses untuk itu. Sampean bisa menjadi inspirasi. Oke, jadi klien sudah dari SMK otomotif dengan belajar, berdoa gitu ya. Iya, kadang nyambat orang tua. Mungkin kan doanya orang tua langsung tembus gitu. Iya. Betul. Gitu. Nah, terus alhamdulillah dipercaya banyak klien. Kami bikin chassis mobil di Australia, kami bikin drone di Belanda. Oh iya? Ya, kami bikin drone di Belanda, kami bikin macam-macam Om. 300-an produk itu selama 10 tahunan itu ya. 9 tahun. Itu dari 2009 sampai 18. Nah, tapi antara 9 sampai 13 ini juga melakukan hal yang sama. Ikut lomba. Ya kan ikut lomba itu kayak validasi gitu. Kan kami uji. Otodidak gitu toh. Ini bener gak sih gitu kan? Ya, dia cocok nggak karo standar internasional. Standar internasional gitu. Malah kami bikin standar gitu. Jadi setiap kami desain produk, setiap kami bikin equilibrium gitu, kami selalu set standar baru gitu. Nah, kami nyaman Om. Habis ikut lomba menang kan orang mau antre, kita desain ngengkose gitu kan, antre. Entar dulu gitu. Entar dulu gitu. 2016 saya bikin base camp. Jadi ya ini kalau kami kerja 2 minggu gitu semua cukup. Wes masalah finansial semua cukup. Selesai. Yang 2 minggu ini kami kumpulin anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Selama 1 tahun kami pengen ngerti. Sebelumnya sih saya kadang muter kampus-kampus gitu kan, kadang diundang gitu. Nah, terus saya habis itu buka kursusan itu gratis, kursus gratis. Kamu datang ke sini semua kita cukupi, yuk kita 2 minggu ngobrol gitu. Nanti 2 minggu nyari duit lagi. 2 minggu ngobrol gitu. Kayak kiai gawe pesantren ngono kuwi ya. Bocah do teko ngaji, digratiskan. Sing penting kowe mau belajar, mau sinau, ayo kene bareng. Itu kita coba setahun sampai 12 angkatan gitu. Oke kok. Setahun 12 angkatan. Sebulan 2 minggu, sebulan sekali. Sekali ya. 12 angkatan setahun. Itu 2016. Oke, Indonesia bisa kok maju gitu wes. Tesisnya itu tak. Dari situ sampai sebetulnya 1 tahun ini proses penjajakan lah. Kira-kira generasi muda kita itu dijak maju pengembangan teknologi mampu nggak? Mungkin gitu ya pertanyaan awalnya. Kadang ini Om, nyari relief gitu. Nyari relief tuh kan di luar kan banyak indeks PISA kita rendah lah, IQ kita rendah lah gitu. Bener gak sih gitu sih? Nyari relief. Kita gak bener gitu. Bisa nyaman kami tidurnya bisa nyaman gitu. Kan ya siapa sih yang gak peduli sama negaranya? Oke, kita terusin. Dari hasil uji coba setahun itu apa yang muncul catatannya sampean? Yaitu tadi kesimpulan bahwa standar PISA, standar IQ, standar macam-macam itu ternyata kalau salah enggak, tapi sepenuhnya benar juga enggak. Artinya itu bukan satu-satunya standar, bukan satu-satunya ukuran. Kita harus develop standar sendiri dengan ini untuk mendampingi itu gitu. Kalau salah ya enggak 100%. Kalau benar kok ada keraguan. Soalnya ada yang enggak capture gitu. Itu lanjut 2018 itu tipping point untuk kami. Kami udah nyaman wis. Kalau bahasanya Gen Z itu sekarang Gen Z ya? Iya. Gen Z. Iya, Gen Z. Bahasanya Gen Z itu slow living. Di Salatiga, kota pensiun, kerja sak senenge gitu. Iya. Income masuk. Dolar Pak. Iya, slow living gitu. Wis kerja sak senenge gitu, pengen kerja. Ora kerja wis pokok slow living gitu. Invent terus. Nah, 2018 itu tipping point kami karena
kami tertampar oleh data dari World Economic Forum. Oke. Kalau Global Competitiveness Index kita itu sangat amat rendah. Loh, mosok sih rendah? Ketok yo klien teko akeh. Saya mikir gitu tau. Mosok sih rendah gitu. Terus kita deep dive lebih dalam lagi gitu. Setelah itu apa sih yang membangun nilai competitiveness yang nilai ini ternyata ini jumlah paten global macam-macam, ada regulasi, jadi bagian standarnya ada sudah mereka policy regulasi gitu ada. Peranan industri ada gitu. Oh, kita lemah di sini yo gitu kan. Nah, terus selemah apa sih? Nah, setelah kita hitung waktu itu kita ambil case jumlah dana riset waktu itu. Dana risetnya Amerika waktu itu 400 miliar dolar tahun 2018 itu. 400 miliar dolar. Dana riset kita cuma 2 miliar dolar. Berarti 1/200. Iya. Setengah persen itu. Setengah persen. Iya. Oke. Ya kita lebih miskin. Gitu kan? Oke. Tapi 1/200 lebih tidak inovatif. Mosok separah ini. Saya bilang gitu. Kok serendah itu? Iya. Anunya. Peringkat competitiveness globalnya gitu. Kita dive lagi gitu, jumlah paten gitu. Dari 400 miliar dolar, Amerika dapat 47.000 global paten. Nah, dari 2 miliar dolar, kalau kita cuman kalah uangnya, berarti kita dapat 235 global paten. Oh ya, karena kita cuma kalah duit. Kalau itu sekian, patennya sekian, mestinya ini yang sekian, patennya mesti sekian perbandingannya. Sekian. Jadi kita inovatifnya sama. Kapasitas untuk melakukan inovasinya sama. Cuman kalah uangnya gitu. Kalau ini kan gampang ini diperbaiki. Perbandingan apple to apple-nya begitu. Jadi kalau Amerika 400 miliar dolar 47.000 global paten, Indonesia harusnya 235. Dengan biaya 2 miliar. Dengan biaya 2 miliar dolar. Ternyata cuma 21. 10%-nya nggak ada dong dari perbandingan itu. 1/10-nya, uangnya itu 1/200. Hasilnya? Kemampuan berinovasinya 1/10. Wah, tertampar kami Om. Terus saya tanya ke tim kami, tahun ini kita matenin berapa gitu. Semua paten kami global paten karena dijual di Amerika, di internasional Eropa, ya. Gitu. Kita matenin 25 Mas gitu. Ngesek. Kayaknya ini ada yang salah deh di Indonesia. Kami bilang gitu. Oke, dari 2018 itu kami tutup semua proyek. Kami nggak mau lagi ngerjain proyek luar negeri. Kayaknya kita kudu pulang kampung bangun Indonesia deh teman-teman. Saya bilang ke teman-teman, siap nggak? Ini nanti agak berat jalannya. Nikung, nanjak. Pengertian pulang kampung ini yang menarik. Bahwa sebetulnya sampean kan juga tetap berada di. Jadi pengertian pulang kampung itu adalah kembali ke orientasi untuk memikirkan Indonesia. Nah ini perlu dijelaskan ini. Slow living-nya selalu ini. Bahwa kita sudah saatnya untuk kembali berpikir berorientasi pada Indonesia. Nah, itu pengertian pulang kampung. Pulang kampung lah istilahnya. Semua proyek kita hentikan sampai ada orang Belanda yang kesini mohon untuk proyeknya dikerjakan gitu. Ini jalannya, saya bilang ke teman-teman, ini mungkin nanti agak turun naik, belok. Akhirnya gitu. Resiko itu sudah disadari. Setiap negara maju itu punya teknologi ini, precision motion control, tapi sangat amat mereka proteksi. Kami geser dari tuition based education menjadi innovation based education gitu. Terus kami bulan ke-6 untungnya tambah banyak gitu. Jadi mulai bulan ke-5 sekarang semua mahasiswa gajian ya gitu. Sudah jadi dapat gaji cuma gratis gitu. Semua ongkos kampus udah di-cover oleh situ. Tercover. Kamu suruh bantu bangun kampus, mau Mas.
Oke, ini harus beli tanah ya 1 hektar. Aku sing nanggung gitu. Miliaran ini om, dibeli om, belum, gitu. Terus yang bangun siapa? Aku mas, gitu. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.